Sumur bor ini biayanya 150 juta. Semua standar BNPB, pipa stainless, pompa submersible, tangki dan solar panel. Pak, kalau di kampung kami 15 juta juga sudah bisa keluar air. Yang penting ada bor, warga bisa pakai. Tapi ini untuk jangka panjang. Airnya diuji. Rampok semua. Dalam kondisi seperti ini kalian masih mau merampok uang rakyat dari biaya cuma 15 jutaan sampai 30 lah. Kalian jadikan itu 150 juta dan diaminkan oleh Pak Prabowo. Emang murah woi, kedalamannya 100 meter, lengkap sama instalasinya. Itu pipa-pipa itu sebenarnya terbuat dari emas, makanya mahal. Belum lagi tangki-tangki itu bukan dari fiber itu sebenarnya kalau kalian perhatikan, itu emas yang dilapisi sama plastik. Nah, kayak gini nih, kenapa rakyat nih harus bersuara? Walaupun nanti diteror ataupun nanti diserang buzzer. Karena kita ya seperti ini ya teman-teman ya. Puasanya BNPB itu hanya memberikan uang makan. Ternyata uang lelah juga ada. Yang takutnya, yang sangat-sangat disayangkan adalah ketika Bapak TNI tidak menerima uang lelah, hanya menerima uang makan, kan kasihan ya. Kemana jumlah uang makan? Lumayan loh itu, Luf. Lumayan loh itu. Terbongkar semua isi-isinya. Waduh, kira-kira siapa yang akan menang ya, Luf? Ya, kita akan menonton dan mendengarkan pertikaian antara TNI dan pihak BNPB. Nah, terus ya, kalian bilang lagi, nggak bersyukur. Udah kita kasih. Guys, kalau memang nggak mampu, mending cukup mendoakan. Nggak perlu kalian paksakan kali baju-baju koyak sempak kalian yang koyak itu kalian taruh ke tempat donasi setan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kabar ya yang disampaikan oleh salah seorang influencer dari Aceh ya, perempuan yang akhir-akhir ini sering bersinggungan dengan influencer-influencer lain yang berbeda pendapat begitu ya. Dan tidak perlulah saya sebutkan namanya karena saya yakin teman-teman sudah pada tahu ya. Dan dia kali ini semacam menghina bantuan pakaian yang dikirim oleh warga Indonesia yang lain di luar Aceh ke Aceh, ya kan? Katanya sudah tidak layak dan bahkan juga ada sempak bolong yang dikirim katanya. Mohon maaf ya, saya ketawa bukan karena lucu pengiriman sempak bolongnya, tetapi saya teringat dengan si konten kreator ketika berbicara. Jadi saya agak ngakak dikit. Tetapi teman-teman ya, sebetulnya video ini sudah lama ya, mungkin sekitar 1 minggu atau ya 1 minggu sampai 2 minggu yang lalu lah ya. Tetapi menurut saya ya sangat menarik ya untuk didiskusikan saat ini. Karena ternyata dari sekian banyak bantuan yang dikirim ke Aceh, makanan ya kan, kemudian juga pakaian, ada di antaranya ternyata sempak bolong. Apakah benar ya sempak bolong itu dikirim ke Aceh? Masa sih sebelum dikirim tidak disortir dulu ya kan? Aduh, ada aja. Selain itu teman-teman, juga ada tanggapan terkait Bupati Aceh Tamiang ya, yang beberapa hari lalu meminta banyak hal ya, meminta banyak bantuan berbagai macam produk barang untuk warga Aceh ya kepada Prabowo, memintanya kepada Prabowo sebagai Presiden Indonesia. Kata netizen, permintaan sebanyak itu wajar ya, apalagi pemerintah sudah menyatakan mampu. Jadi ketika warga Aceh minta ini, minta itu, minta rumah ya, maka pemerintah harus mencukupinya semua. Iya betul, itu wajar, itu sudah tanggung jawab pemerintah ya. Yang tidak wajar itu sudah mintanya banyak, ujung-ujungnya memfitnah pemerintah, yang katanya tidak peduli, yang katanya lambat, itu tidak wajar, ya kan? Udah gitu, ya kan? Minta merdeka pula. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Sumur bor ini biayanya 150 juta. Semua standar BNPB, pipa stainless, pompa submersible, tangki dan solar panel. Pak, kalau di kampung kami 15 juta juga sudah bisa keluar air. Yang penting ada bor, warga bisa pakai. Tapi ini untuk jangka panjang.
airnya diuji, Rampok semua. Dalam kondisi seperti ini kalian masih mau merampok uang rakyat dari biaya cuma 15 jutaan sampai 30 lah. Kalian jadikan itu 150 juta dan diaminkan oleh Pak Prabowo. Diaminkan oleh Pak Prabowo bahwa biaya yang 150 juta itu murah. Seharusnya sekarang dicari vendor di daerah berapa biaya yang dia sanggup, itulah yang dilaksanakan. Jangan BNPB mengatakan itu 150 juta. Iya. Ini ya sebelum kita membahas tentang sempak bolong ya, dan juga permintaan Bupati Aceh kepada Presiden ya, kita membahas dulu tentang sumur bor yang seharga 150 juta. Ya, gimana menurut teman-teman terkait komentar bapak-bapak tua barusan ya, kakek-kakek barusan? Ya menurut saya video yang di stage ini bukan video asli ya. Sepertinya adalah rekayasa AI gitu loh. Walaupun kita sama-sama tahu ya bahwa seorang jenderal TNI atau pimpinan TNI memang dalam sebuah rapat bersama Prabowo itu menyatakan satu sumur bor itu harganya 150 juta ya. Tapi mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Kita membayangkannya sumur yang dipakai rumahan, ya kan? Yang dipakai skala rumahan. Di rumah saya, jujur aja, membuat sumur hanya 700.000. Tapi itu pun kalau dipakai terus-menerus, ya airnya habis. Nah, yang dimaksud oleh TNI ini adalah sumur bor yang sekali membuat satu lubang itu bisa digunakan oleh satu kampung. Memang betul harganya mahal di atas 100 juta, itu fakta gitu loh. Kenapa saya tahu? Karena saya juga pernah bertanya gitu loh. Nah, jadi kemungkinan ada perbedaan gitu ya tentang orientasi gitulah. Yang satu mengiranya itu sumur rumahan yang pakai sanyo, yang satu lagi adalah sumur bor yang satu lubang bisa digunakan oleh ratusan atau bahkan ribuan warga. Ya jelas harganya beda. Lanjut. Kemarin bapakku pas di Aceh Tamiang dia ngomong kan, itu sumur bor harga 150 itu murah. Emang murah woi. Kedalamannya 100 meter, lengkap sama instalasinya. Itu pipa-pipa itu sebenarnya terbuat dari emas. Makanya mahal. Belum lagi tangki-tangki itu. Tangki-tangki itu bukan dari fiber itu. Itu sebenarnya kalau kalian perhatikan, itu emas yang dilapisi sama plastik. Jadi kalau 150 juta itu sangat-sangat murah. Aku aja udah aku kali-kalikan. Betul apa yang dikatakan bapakku kemarin di Aceh Tamiang. Slow dulu lah bang, ya slow dulu ya. Memang betul. Kalau abang mikirnya itu adalah sumur skala rumahan, kayak di rumahnya abang, 150 juta, itu minimal ya, itu bisa membuat 100 lubang sumur. Bisa digunakan bikin sumur satu kampung ya kan. Juga sama bang, jadi maksudnya pemerintah itu ya kan, itu ngebor satu lubang sumur berskala besar. Jadi sumur itu nanti akan dialir-alirkan ke rumah ke rumah-rumah warga, atau mungkin tidak dialirkan ke rumah warga, tetapi itu akan digunakan sebagai kebutuhan air minum satu kampung, Bang. Gitu. Jadi beda, instalasinya juga mahal gitu loh. Jadi nanti itu semacam PDAM mini lah yang ada di setiap desa. Coba abang tengok-tengok itu di wilayah timur yang sangat sulit air. Di satu kampung itu ada sumur berskala besar. Dan itu harganya ya emang mahal bang. Jangan disamakan dengan sumur yang ada di rumah-rumah abang ya. Lanjut. Nah, kayak gini nih, kenapa rakyat nih harus bersuara? Walaupun nanti diteror ataupun nanti diserang buzzer. Karena kita ya seperti ini ya teman-teman ya. Puasanya BNPB itu hanya memberikan uang makan. Ternyata uang lelah juga ada. Yang takutnya, yang sangat-sangat disayangkan adalah ketika Bapak TNI tidak menerima uang lelah, hanya menerima uang makan, kan kasihan ya. Kemana jumlah uang makan? Lumayan loh itu, Luf. Lumayan loh itu. Terbongkar semua isi-isinya. Waduh, kira-kira siapa yang akan menang ya, Luf ya? Kita akan menonton dan mendengarkan pertikaian antara TNI dan pihak BNPB. Ciri-ciri manusia munafik itu seperti wanita ini, cutbul ini. Dan kalau kita mau mengetahui bagaimana caranya para provokator itu memainkan peran mereka, lihat saja apa yang dia lakukan. Kemarin-kemarin dia menjelekkan pihak pemerintahan. Dengan tujuan biar kita masyarakat Indonesia ini melihat buruknya kinerja pemerintah di negara kita ini.
Tapi mungkin karena tidak berhasil, sekarang dia kembali menggiring opini dengan harapan terjadinya pertikaian antara pihak BNPB dan pihak TNI. Dan dari apa yang dia sampaikan tadi, saya pastikan dia ingin mengacaukan fokus kita para masyarakat Indonesia. Mengapa saya begitu yakin? Ya tadi, seperti yang kalian dengar, dia ini sengaja membela TNI dan menyudutkan pihak BNPB. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia tahu kita masyarakat Indonesia ini sangat mengagumi para TNI. Kekaguman itulah yang dia manfaatkan untuk membuat kita masyarakat Indonesia ini berpikir buruk pada pemerintah di negara kita. Terkhususnya pihak BNPB. Dia bilang kita masyarakat harus bersuara, walaupun dihujat, walaupun diancam, tetap harus bersuara. Kau pikir kita ini orang bodoh? Kau kira masyarakat Indonesia ini nggak punya otak untuk berpikir? Sehingga dengan mudah kau bisa provokasi kita, bisa merubah pendirian kita? Nggak semudah itu, Cutbul. Karena setiap apa yang terlontar dari mulutmu itu, kita masyarakat Indonesia menganggapnya seperti sampah yang sudah tidak berguna dan harus dimusnahkan. Kau bilang kita masyarakat harus tetap bersuara, walaupun diancam, walaupun dihujat. Itu pasti, ya. Dan saya salah satu masyarakat yang akan selalu bersuara untuk meluruskan setiap kebohongan yang kalian ciptakan. Jadi guys, ya, untuk permasalahan uang makan dan uang lelah TNI yang didapatkan dari pihak BNPB, tidak seperti yang dijelaskan wanita bodoh tadi. Jadi penjelasannya tuh seperti ini guys. Perihal penanganan bencana yang terjadi, dari pihak TNI ini sudah mengajukan dana operasional penanganan bencana pada pihak BNPB ini sebesar 84 miliar. Dan dana ini nanti akan dicairkan secara bertahap untuk dua komponen, yaitu uang makan dan uang lelah. Ya, uang makan sebesar 45.000 dan uang lelah itu sebesar 120.000 per hari. Seperti yang saya katakan tadi, dana 84 miliar ini akan dicairkan secara bertahap ke Mabes ataupun kodam-kodam yang prajuritnya itu diterjunkan langsung ke lokasi bencana. Terus dana yang sudah dicairkan pihak BNPB di akhir tahun kemarin itu sebesar 2,7 miliar. Sisa dari anggaran itu nantinya akan menyusul sampai mencapai 84 miliar. Dan mungkin yang ditangkap Cutbul ini, pihak BNPB itu hanya mencairkan dana sebesar 2,7 miliar. Dan hanya itu saja, sehingga dia bisa mengatakan bahwa pihak TNI ini hanya mendapatkan uang sebesar 45.000 per hari untuk uang makan. Dan untuk uang lelah sebesar 120.000 itu tidak didapatkan atau tidak diberikan pihak BNPB. Tapi dia sudah salah. Mungkin karena kurangnya cek dan recheck, atau karena kapasitas memorinya itu kecil sehingga tidak bisa menyimpan atau menampung banyak data. Ya kan? Intinya anggaran 84 miliar yang sudah disepakati pihak TNI dan pihak BNPB ini akan dicairkan sampai selesai tapi secara bertahap. Jangan lagi menggiring opini yang bukan-bukan. Hanya untuk mengacaukan fokus kita masyarakat Indonesia. Dan untuk kalian masyarakat Aceh, termasuk Cutbul yang tadi berbicara itu ya, kalian itu tidak pantas untuk mencari tahu hal-hal seperti itu. Untuk permasalahan gaji setiap institusi yang ada di negara ini, itu didapatkan dari pembayaran pajak semua masyarakat yang ada di seluruh Indonesia ini. Di semua provinsi yang ada di Indonesia ini. Ya, jadi tidak perlu kalian mencari tahu itu. Yang perlu kalian lakukan itu hanyalah bersyukur. Karena semua orang sudah berbondong-bondong, sudah bahu-membahu untuk membantu kalian, untuk meringankan penderitaan kalian. Jadilah manusia yang bersyukur. Sesuaikan akhlak kalian dengan wilayah kalian yang dijuluki sebagai Serambi Mekah. Biar orang-orang itu semakin kagum dengan kalian. Walaupun terkena bencana, kalian tetap tenang, tetap sabar. Tapi seperti yang kita lihat, lebih sabar orang di provinsi lain daripada kalian provinsi Aceh ini. Bukan seluruh masyarakat Aceh yang membuat onar, yang suka menyusun pemberontakan. Tapi ada sekelompok, dan sekelompok inilah yang sudah membuat nama provinsi Aceh ini ternoda. Jadi seperti itu. Iya, sebetulnya saya tidak alergi ya dengan si yang bagian depan tadi yang di-stitch oleh netizen barusan ya. Cuma yang menurut saya itu agak-agak gimana gitu. Kemarin-kemarin dia berspeak up itu terkait hanya terkait bencana gitu loh. Misalnya ada warga dari luar Aceh yang menyindir warga Aceh. Nah, itu wajar lah dia berspeak up. Nah, ini urusannya apa? Terkait uang makan, ya kan? Uang apa lagi tadi? Uang lelah, BNPB dan TNI. Itu sudah di luar konteks yang layak untuk dia bicarakan, gitu loh. Nah, karena dia terpaksa atau ya membicarakannya, maka saya menduga bahwa sebetulnya ini konten kreator ini juga tidak netral gitu loh. Memang dia sengaja ada unsur-unsur sedikit mempropaganda dan lain sebagainya. Karena sebetulnya entah itu BNPB dibayar atau KTN itu dibayar atau tidak, kan bukan urusanmu. Urusanmu adalah gimana caranya saudara-saudara kita di Aceh itu cepat mendapatkan bantuan, merata dan cepat itu. Silakan diprotes jika ada lambat, jika ada wilayah yang belum tersentuh dan lain sebagainya. Terkait honor TNI dan BNPB itu bukan urusanmu. Ya, ini menurut saya begitu. Ya, lanjut.
Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi minta bantuan untuk para korban banjir di Aceh. Di antaranya rumah dan uang untuk biaya hidup untuk beberapa bulan ke depan. Keinginan tersebut sudah disampaikan langsung ke Presiden. Minta aja Pak, jangan sungkan-sungkan. Orang Pak Presiden sendiri yang bilang negara kita mampu. Berarti kan sudah dihitung berapa dana yang akan diberikan untuk para korban banjir. Buat yang bilang, nggak tahu diri udah dikasih melunjak. Ah, kayak kamu yang ngomong, udah duitnya triliunan aja. Kalau kena musibah, udah nggak ngerepotin negara dan orang lain. Belum tentu. Kalau yang ngomong di posisi masyarakat Aceh, pasti bakal minta lebih parah. Ada juga yang ngomong, emang mental pengemis. Itu bukan mental pengemis, itu udah haknya para korban dari negara untuk dibantu. Dan pemimpin negara juga udah bilang, negara kita mampu, kita kuat. Berarti negara kita mampu mengatasi bencana itu sendiri, tanpa bantuan negara lain. Dan negara kuat mendanai semua keperluan para korban banjir. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk minta bantuan ke Presiden. Jangan sungkan, minta aja. Orang minta bantuan ke negara lain nggak boleh. Minta aja ke pemimpin sendiri. Kan udah dikasih jalan. Nah, iya, saya setuju. Ketika warga itu memerlukan bantuan karena dilanda bencana, itu adalah tanggung jawab pemerintah. Pertama adalah pemerintah daerah. Ya, kalau pemerintah daerah merasa tidak mampu, maka pemerintah pusat minta bantuan ke pemerintah pusat. Dan itu sudah benar yang disampaikan oleh Bupati Aceh Tamiang barusan. Yang tidak wajar itu adalah udah mintanya banyak, ya kan, minta rumah, minta makanan, minta tunjangan hari raya, minta beginilah, begitulah, semuanya diminta. Ujung-ujungnya pemerintah difitnah. Katanya pemerintah tidak peduli, katanya pemerintah lambat, katanya pemerintah menganaktirikan saudara-saudara kita di Aceh. Itu yang tidak wajar. Apalagi ujung-ujungnya minta merdeka, mengangkat senjata, mengibarkan bendera. Udah mintanya banyak, ujung-ujungnya minta merdeka. Macam mana pula kalian ini? Ha? Itu yang tidak wajar. Ya, mintanya wajar-wajar aja, ya kan? Iya, hak kalian itu. Lanjut. Nah terus ya, kalian bilang lagi nggak bersyukur, udah kita kasih. Guys, kalau memang nggak mampu, mending cukup mendoakan. Nggak perlu kalian paksakan kali baju-baju koyak sempak kalian, yang koyak itu kalian taruh ke tempat donasi setan ya. Nggak perlu. Karena kenapa? Banyak orang-orang yang baik di luar sana. Perkara kalian kayak setan ya, tertutup kebaikan-kebaikan orang lain di luar sana. Ya, jangan sampai Mother ini emosi, karena kalau udah emosi ya keluarlah jiwa-jiwa. Ya, jangan buat marah. Kalian bisa ngeliat semua itu kita sortir, kita packaging, terus kita lem, kita buat sebagus mungkin. Jadi yang menerima juga bahagia. Kayak baju ya. baru ya. Iya, berasa baju baru. Kita pun merasa dihargai gitu loh. Yang di lapangan juga merasa senang, ya? yang nerimanya juga senang. Ini enggak sempak koyak. Abis itu kalian marah lagi ketika kita bilang kok koyak, kok ini. Kira kita ini ketiak udah pada putih, nggak usah kalian kirim lagi, setan. Astagfirullahaladzim. Iya. Iya. Ini teman-teman ya, yang sudah saya spill di bagian opening tadi ya. Jadi ini sebetulnya video lama ya, video agak lama, dan memang saya sudah tahu agak lama, tapi saya tidak tahu bahwa di dalamnya ini ada sebuah informasi yang bikin ngakak gitulah, bahwa ada pengiriman ya, pengiriman bantuan pakaian gitu ya ke saudara-saudara kita di Aceh yang terdampak bencana, itu yang dalam tanda kutip tidak layak gitu loh. Bahkan terang-terangan netizen barusan ya, konten kreator barusan itu menyebut gitu loh, sempak bolong katanya. Ini kurang ajar ya kan. Siapa yang ngirim sempak bolong ke Aceh? Ayo ngaku, ini harus dicari teman-teman ya. Harus dicari, ini kurang ajar. Kok bisa sempak bolong dikirim ke saudara-saudara kita ke Aceh? Maksudnya apa gitu loh. Ya cuma yang menjadi pertanyaan, apakah informasi ini benar ataukah tidak, ya kan? Karena menurut saya juga aneh ya, bantuan pakaian dikirim ke daerah bencana tapi tidak disortir dulu oleh BNPB misalnya. Setahu saya bantuan dalam bentuk pakaian bekas itu disortir dulu sebelum dikirim. Tapi ini kok bisa sampai kecolongan gitu, sempak bolong sampai ke Aceh, ini gimana ceritanya ini? Coba teman-teman ikut komentar ya di kolom komentar. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju
maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.